Wahai diriku, aku adalah suara yang tak pernah kau dengar. Aku adalah setitik cahaya yang dulu ditiupkan ke dalam ragamu, bersama hembusan ruh yang menjadikanmu hidup. Aku tinggal di sudut hatimu, tempat paling dalam yang hanya bisa kau jangkau saat tangismu pecah dalam sepi, atau saat dunia yang kau kejar tak lagi memberi arti. Namaku tidak penting, tapi fungsiku adalah mengingatkanmu sebelum semuanya terlambat. Aku mengingatkanmu bukan karena aku lebih baik darimu, tapi karena aku bagian darimu. Aku bicara karena aku takut. Takut kita akan binasa bersama di hari ketika semua amal ditimbang dan tak ada yang bisa menyelamatkan kecuali rahmat-Nya dan amal-amal yang sedang kau abaikan. Aku telah berulang kali berbisik, namun kau selalu memilih suara dunia yang lebih bising. Aku telah berusaha mengetukmu dalam sepi, namun kau lebih suka membuka layar, bukan membuka diri. Hari ini, aku memberanikan diri untuk menyampaikan agar kita tidak menyesal di ujung usia, agar kau tidak mendapati dirimu terbangun di alam yang abadi dengan hati yang terlambat menyesali semuanya. Wahai diriku, dengar suara ini dengan jujur, karena ini bukan dongeng. Ini adalah jeritan dari bagian dirimu yang masih ingin selamat. Aku akan menyampaikan satu persatu tentang apa yang sering kau lalaikan. Semoga kau mendengarku kali ini saja sebelum terlambat. Wahai diriku, bukankah kau tahu bahwa setiap hari azan memanggilmu dengan lembut? Bahwa suara itu bukan sekadar lantunan indah dari pengeras masjid, tapi itu adalah panggilan cinta dari Sang Pencipta. Namun, mengapa kau lebih sering menjawabnya dengan penundaan? Kau tunda-tunda dengan dalih pekerjaan, dengan alasan lelah, dengan janji nanti saja yang akhirnya tak pernah kau tepati. Ingatkah kau, dulu pernah suatu malam kau berbaring dalam gelap, matamu memandang langit-langit kamar, dan dadamu terasa kosong? Kau tahu apa yang kurang, tapi kau enggan untuk berdiri, padahal Tuhanmu hanya ingin kau bersujud. Sekadar 5 menit dari waktumu yang kau habiskan berjam-jam di dunia maya. Wahai diri, solat bukan sekadar kewajiban. Ia adalah jeda dari hiruk-pikuk dunia, tempat kita merapat padanya, mengadu dan menenangkan jiwa yang lelah. Namun, kau anggap ia beban, seakan solat mengganggu waktumu, bukan membeningkan hatimu. Bukankah kau tahu, setiap kali kau menundanya, malaikat mencatat. Bukankah sudah diberitahu bahwa waktu solat itu adalah waktu paling mulia? Namun, kau lebih memilih layar, scroll tak henti, dan tawa palsu di antara cerita-cerita yang tak berujung. Wahai diriku, aku tahu kadang kau merasa belum pantas, merasa belum baik, tapi apakah menunda akan membuatmu lebih layak? Apakah menjauh dari sajadah akan menjadikanmu lebih suci? Kau menunggu hati tenang untuk datang kepadanya, padahal ketenangan itulah yang sedang menunggumu dalam sujud. Kau bilang, nanti kalau sudah tua, aku akan berubah. Tapi apa jaminanmu bahwa umurmu akan sampai di situ? Apa kau yakin malaikat maut akan datang setelah kau pensiun? Wahai diriku, bangunlah, mulailah dari satu waktu yang kau jaga sepenuh hati. Biarlah fajar menjadi saksi
bahwa kau ingin kembali. Biarlah zuhur, asar, maghrib, dan isya menghapuskan jejak kelalaian masa lalu. Aku, bagian dari hatimu, akan selalu menunggu. Menunggu saat kau akhirnya bangkit, menyucikan diri, lalu menengadahkan tangan dalam doa yang tulus. Sebelum semuanya terlambat, karena jika sholat kau abaikan, apalagi yang akan menjadi perisai saat dunia berpaling, apalagi yang akan menjagamu di alam yang abadi. Wahai diri, jangan ulangi kebiasaan menunda ini. Jangan biarkan waktu mencuri kesempatan taubatmu. Sujudlah, sujudlah, sebelum kau disujudkan tanpa bisa bergerak lagi. Wahai diriku, apa kabar dengan mushaf yang kau biarkan berdebu di sudut rak itu? Ingatkah kau, kapan terakhir kali jemarimu menyentuh lembar-lembar wahyu? Bukan untuk sekadar membuka, tapi membaca dengan hati, dengan rindu dan harapan. Aku tahu, dulu kau begitu bersemangat saat pertama kali kau belajar mengeja. Setiap huruf terasa seperti tetes embun yang menyegarkan dahaga jiwa. Tapi kini, entah sejak kapan, hatimu menjadi asing pada kalam Tuhan. Kau buka ponsel berkali-kali dalam sehari, tapi untuk membuka Al-Quran, satu ayat pun terasa berat. Katamu sibuk, katamu tak sempat, padahal kau habiskan berjam-jam di layar tanpa arah. Wahai diri, tahukah kau bahwa Al-Quran bukan sekadar bacaan? Ia adalah pelita, penuntun di dunia yang penuh tipu daya. Setiap ayatnya adalah pelukan kasih dari Rabb-Mu. Namun mengapa kau lebih memilih mendengar suara dunia daripada suaranya? Kau bilang, aku belum paham maknanya. Tapi apakah kau tak ingin mengenal? Apakah kau akan terus menjauh hanya karena belum mengerti? Tidakkah kau takut jika Al-Quran nanti bersaksi melawanmu bahwa ia disia-siakan oleh pemiliknya sendiri? Bahwa saat ia bisa jadi pemberi syafaat, kau malah memilih mendengarkan musik dan gosip tak berfaedah. Wahai diriku, berapa banyak waktu kau buang tanpa arah? Padahal satu halaman Al-Quran hanya butuh beberapa menit. Tapi dengan itu, Allah limpahkan pahala, lapangkan dada, dan jaga hidupmu dari kesesatan. Setiap huruf adalah kebaikan. Setiap ayat adalah penyejuk bagi ruh yang letih. Tapi kau campakkan kitab itu seolah tak butuh. Wahai diri, mulailah. Tak perlu menunggu hari yang sempurna. Bacalah satu ayat, lalu rasakan damainya. Biarkan suara hatimu perlahan kembali merindukan kalamnya. Aku yang ada di relung hatimu selalu rindu lantunan itu. Rindu mendengar kau membaca dengan lirih meski terbata, karena tiap bacaanmu adalah tangga yang mendekatkan kita pada rahmat-Nya. Jangan tunggu ajal menyapa. Jangan sampai nanti kau menyesal saat Al-Quran yang dulu bisa kau dekap, kini hanya bisa kau sesali dalam gelap. Wahai diriku, jangan ulangi kelalaian ini. Dekaplah kembali kalam Tuhanmu sebelum datang hari saat mulut tak lagi bisa membaca dan hati hanya mampu menangis dalam penyesalan. Wahai diriku, aku tahu betapa kau mencintai hartamu, betapa keras kau bekerja, membanting tulang, menabung demi masa depan. Tapi izinkan aku bertanya, apakah kau pernah merasa cukup?
Setiap kali kau punya lebih, selalu saja ada alasan untuk menahannya. Ini untuk keperluan anak-anak. Ini belum saatnya. Atau mungkin nanti aku sendiri yang butuh. Kau terus menumpuk, namun kau lupa bahwa tak satu pun harta itu akan ikut ke liang kubur. Wahai diriku, tidakkah kau ingat saat ada tangan yang meminta, lalu kau berpaling seolah tak melihat? Tidakkah kau ingat wajah-wajah lelah di pinggir jalan, yang tak meminta banyak, hanya sebutir nasi atau seteguk air? Kau bilang takut miskin, padahal sedekah tak pernah membuat orang jatuh miskin. Justru dari sedekah, rezeki dilipat gandakan. Bahkan dijanjikan keberkahan dari arah yang tak terduga. Kau simpan hartamu rapat-rapat, tapi tak kau sadari, Allah bisa mengambil semuanya hanya dalam sekejap. Satu musibah, semua akan musnah. Lalu apa yang tersisa jika kau tak pernah berbagi? Wahai diriku, pernahkah kau merenung bahwa setiap lembar uang yang kau sisihkan untuk saudaramu, itulah sebenar-benarnya milikmu? Karena yang kau makan akan hilang, yang kau pakai akan usang, dan yang kau simpan belum tentu sampai ke tanganmu saat ajal datang. Sedekah adalah bukti cinta, bukan hanya kepada sesama, tapi kepada Tuhanmu. Saat kau memberi tanpa takut berkurang, saat itulah kau percaya pada janjinya. Ingatkah kau, Rasulullah pernah bersabda, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Tapi mengapa kau lebih rela menghabiskan uang untuk hal sia-sia daripada menghapus dosa dengan memberi kepada yang butuh? Wahai diriku, aku hanya ingin mengingatkan bahwa kelak di akhirat bukan banyaknya hartamu yang ditanya, tapi untuk apa ia kau habiskan. Jangan sampai nanti saat semua orang datang dengan amalnya, kau datang hanya dengan tangan kosong dan penyesalan yang terlambat. Bangkitlah, sedekahlah, meski hanya Rp1.000, meski hanya sebutir kurma atau seulas senyum. Karena di hadapan Allah bukan besar atau kecil yang dinilai, tapi keikhlasan dalam memberi. Wahai diriku, jangan tunda, jangan tunggu kaya, karena sedekah bukan soal jumlah, tapi soal cinta. Cinta kepada manusia dan kepada Rob yang Maha Pemurah. Wahai diriku, aku tahu kau sibuk. Hidup memang menuntut banyak darimu. Pekerjaan, keluarga, impian yang terus kau kejar. Tapi izinkan aku bertanya satu hal. Kapan terakhir kali kau benar-benar memperhatikan sekitarmu? Kau berjalan melewati tetangga yang jarang tersenyum, tapi tak pernah bertanya, apakah dia baik-baik saja? Kau mendengar tangisan anak kecil dari rumah sebelah, tapi kau anggap itu urusan orang lain. Padahal bisa jadi yang mereka butuhkan hanya sekedar pelukan atau telinga yang mau mendengarkan. Wahai diriku, mengapa hatimu terasa asing dengan derita orang lain? Mengapa langkahmu ringan menuju pusat perbelanjaan, tapi berat saat diajak menjenguk yang sakit atau menyapa yang kesepian? Apakah karena mereka bukan keluargamu? Atau karena kau merasa tak ada untungnya peduli pada mereka? Ketahuilah
Wahai diriku, peduli adalah bukti bahwa hatimu masih hidup. Karena hati yang beku hanya tahu dunia sendiri. Sedangkan hati yang hidup akan merasakan getaran jiwa orang lain. Kau mungkin tak mampu menyelesaikan semua kesulitan orang, tapi kehadiranmu bisa menjadi pelipur lara. Senyummu, doamu, bahkan langkah kecilmu untuk menyapa adalah cahaya yang bisa menuntun mereka keluar dari gelap. Wahai diriku, pernahkah kau berpikir bagaimana jika suatu hari kaulah yang membutuhkan mereka dan mereka bersikap sepertimu sekarang, diam, acuh, dan tak peduli? Dunia ini berputar. Hari ini kau kuat, besok bisa jadi kau lemah. Hari ini kau memberi, besok mungkin kau yang mengharap uluran. Allah tidak menilai sebesar apa pertolonganmu, tapi seberapa ikhlas hatimu saat menolong. Ingatkah kau pada sabda Rasulullah, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Maka mengapa kau enggan berbuat lapang? Wahai diriku, kebaikan bukan hanya soal uang, tapi juga perhatian, doa, dan rasa empati. Jangan jadi manusia yang sibuk mempercantik rumah sendiri, sementara rumah tetangga retak dan hampir roboh. Mulailah dari yang kecil. Ucapkan salam, tanyakan kabar, berikan waktu, bukan hanya nasihat, karena kadang kehadiranmu adalah pertolongan paling nyata. Aku tahu kau bisa berubah, dan aku ada di sini untuk mengingatkanmu agar nanti tak ada lagi penyesalan ketika semua ini berakhir. Wahai diriku, jadilah tangan yang menghapus air mata orang lain, karena mungkin di akhirat nanti tangan itu yang akan menarikmu ke surga. Wahai diriku, aku tahu kau sering merasa sepi, tapi anehnya kau tak pernah mencoba mendekati Allah dalam sunyi. Kau sibuk mencari teman bicara, pelarian, hiburan, tapi kau lupa bahwa di setiap sunyi Tuhan selalu menanti. Mengapa kau begitu enggan duduk sendiri di tengah malam, membuka hatimu, mencurahkan resahmu kepada Dia yang paling tahu isi dadamu? Wahai diriku, kau begitu mudah menyendiri untuk berselancar di dunia maya, tapi begitu berat menyendiri hanya untuk bermunajat kepadanya. Padahal di sanalah tempat damai yang sesungguhnya, bukan di pelukan dunia, tapi di pelukan sujudmu. Aku tahu kau pernah mencoba, tapi tertidur. Kau pernah berniat, tapi urung terlaksana. Kau pernah menangis, tapi tak mengerti apa yang kau tangisi. Sekarang izinkan aku bertanya, mengapa kau menyerah begitu cepat? Padahal kau terus berjuang keras demi dunia yang fana. Wahai diri, bukankah saat masalah datang bertubi-tubi, hati kecilmu ingin bersimpuh? Bukankah saat kecewa melanda, jiwamu ingin mencari tempat bersandar? Lalu kenapa tak kau kunjungi Dia yang Maha Mendengar, yang tak pernah menolak tangisan hambanya, yang tak pernah bosan dengan doa yang sama, yang selalu punya ruang, bahkan ketika semua orang tak punya waktu untukmu? Wahai diriku, tahukah kau betapa istimewanya hening malam?
Saat semua makhluk terlelap, tapi kau terbangun untuk berdiri di hadapannya, tangisan dalam tahajud bukan kelemahan. Itu kemuliaan. Keluhan dalam sujud bukan kesia-siaan. Itu kekuatan. Apa yang membuatmu ragu, wahai diri? Apa kau takut dianggap aneh karena bangun dini hari? Atau kau pikir tak akan ada yang berubah? Ketahuilah, setiap menit yang kau habiskan di hadapannya akan menjadi cahaya di alam kuburmu. Setiap air mata yang kau teteskan karenanya akan menjadi syafaat di hari pengadilan. Wahai diriku, jangan tunggu hatimu keras. Jangan tunggu masalah menumpuk. Jangan tunggu ajal mendekat. Mulailah menyendiri dengan Tuhanmu hari ini. Walau hanya 5 menit dalam hening. Walau hanya dengan 1 ayat yang kau renungi. Walau hanya dengan 1 sujud yang penuh tangis. Aku, hati kecilmu yang ingin selamat, akan terus memanggilmu untuk kembali pulang. Bukan ke tempat, tapi ke Rob yang menciptakanmu. Jangan biarkan dunia menutup aksesmu ke langit, karena hanya di tempat sepi itu, kau akan temukan makna hakiki dari bahagia yang sesungguhnya. Wahai diriku, malam ini, coba sapa Tuhanmu. Mungkin ini malam pertama dari hidup baru yang penuh cahaya. Wahai diriku, sudah cukup lama aku berbicara padamu. Lewat bisikan, lewat rasa bersalah, lewat ketenangan yang hilang entah kemana. Aku bukan siapa-siapa, hanya setetes cahaya kecil yang dititipkan Allah di relung hatimu. Tapi aku tahu, selama ini kau mendengarkanku, meski sering kau abaikan. Wahai diriku, kini aku ingin bertanya satu hal terakhir padamu. Satu pertanyaan yang akan tiba waktunya ditanyakan oleh malaikat, oleh semesta, oleh takdir. Sudahkah kau siap pulang? Ya, pulang ke tempat asal kita, ke kampung akhirat yang abadi, ke pelukan Rob yang menciptakan kita dari segumpal darah. Aku tahu kau masih mencintai dunia, masih ada keinginan yang belum tercapai, masih ada harta yang belum dikumpulkan, masih ada ambisi yang belum diraih. Tapi, adakah jaminan bahwa esok kau masih bisa membuka mata? Adakah kepastian bahwa napas yang kini mengalir akan sampai ke malam nanti? Wahai diriku, dunia ini hanya tempat singgah. Kita bukan penduduk tetap. Kita hanya musafir yang kelak akan pulang tanpa bisa membawa apapun kecuali amal dan air mata. Lihatlah kuburan yang tak pernah sepi. Lihatlah liang-liang gelap yang kini diisi mereka yang dulunya tertawa. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi semua terdiam, menanti hisab, menanti jawab. Wahai diriku, aku mohon padamu, jangan tunda taubatmu. Jangan tunda perubahanmu. Jangan tunda solatmu. Jangan tunggu sampai tanganmu tak lagi bisa menengadah, kakimu tak bisa berdiri, matamu tak lagi bisa menangis. Pulanglah sebelum ajal menjemputmu dalam keadaan lalai. Kembalilah sebelum hati benar-benar mati. Bukan karena kau sempurna, tapi karena Allah Maha menerima taubat. Bukan karena kau sudah siap, tapi karena tak ada yang tahu kapan dijemput. Wahai diriku, simpanlah pesan ini di hatimu.
dengarlah kembali saat kau tergelincir. Ingatlah bahwa masih ada nurani dalam dirimu yang ingin selamat, yang ingin bersujud dalam damai, yang ingin tersenyum di hari kebangkitan. Jangan lagi menunggu. Mari berubah hari ini. Walau perlahan, asal istiqomah. Walau terseok, asal terus menujunya. Aku, hati kecilmu, akan terus berdoa agar kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih telah mendengarkan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.